Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik, hidayah dan inahnya, sehingga kita dapat melaksanakan pelajaran dengan tatap muka dan daring. Tidak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum memasuki acara kita pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Mu'alim Fityan Indi Rahman MPDI selaku dosen STQ Amuntai dan Kepala Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Ummul Qura Amuntai yang telah berkenan menghadiri perkuliahan hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adab-adab bagi pembaca dan penghafal Al-Quran. Sebuah pembahasan yang sangat menarik untuk kita bahas pada hari ini. Namun sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kata pengantar. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Marilah kita buka acara dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah, Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi acara kita berjalan dengan lancar. Oke, memasuki acara yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar dari Mu'alim Fityan Indi Rahman MPDI, dipersilakan. Tentang adab bagi pembaca dan penghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'lam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nurul zalam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila akhir ayyam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kita menimba ilmu, memperluas pengetahuan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, zuriat, pengikut beliau sampai hari kiamat. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Allah turunkan merupakan pedoman hidup bagi kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Al-Quran itu sebagai huda, petunjuk bagi umat manusia, sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran tahapannya yaitu pertama kita memperbaiki bacaan, yang kedua kita menghafalnya, yang ketiga kita memahami maknanya, dan yang keempat kita mengamalkannya, dan yang kelima adalah kita mendakwahkannya. Nah, dengan seperti itu maka kita sudah menunaikan hak-hak Al-Quran. Kita tergolong orang yang mengamalkan Al-Quran, tergolong orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang meneruskan usaha Nabi SAW. Ini pengantar kita tentang
mata kuliah atau materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Muallim Pitian Idir Rahman yang telah memberikan kata pengantar. Oke, memasuki acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi. Untuk menyampaikan penyampaian materi ini kepada Muallim Pitian Idir Rahman untuk menyampaikan materi tentang adab bagi pembaca dan penghafal Al-Quran, dipersilakan. Agar kita bisa mendapatkan kemuliaan Al-Quran, maka kita harus melaksanakan adab-adab terhadap Al-Quran. Para ulama memberikan kita pengetahuan tentang adab Al-Quran ini terbagi menjadi dua. Pertama, ada yang disebut dengan adab lahiriah. Adab lahiriah yaitu secara zahir, secara nampak. Kalau kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka kita disunahkan untuk berwudu dalam keadaan suci. Kemudian kita menghadap kiblat, lebih utama menghadap kiblat. Kemudian kita juga bersiwak. Bersiwak ini banyak fadilahnya, keutamaannya. Selain untuk membersihkan gigi kita, juga orang yang istiqomah bersiwak ini di akhir hayatnya nanti dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, bersiwak ini lebih afdal dengan kayu arok. Kayu arok itu biasa dibawa oleh orang berhaji. Itu kayu arok namanya. Itu lebih afdal, lebih utama dan lebih sunnah. Tetapi bisa juga mendapat fadilah bersiwak dengan benda yang kesat atau kasar, termasuk sikat gigi. Maka bagus kita bersiwak dengan kayu arok, juga kita bersikat gigi, diniatkan bersiwak. Nah, jadi kalau kita bersikat gigi itu kita niatkan bersiwak, maka kita mendapatkan fadilah bersiwak juga. Nah, itu sunnahnya. Sehingga mulut kita harum ketika kita membaca Al-Quran. Nah, itu bersiwak. Kemudian kita dalam keadaan menutup aurat lebih utama. Nah, menutup aurat. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran atau menghafal ataupun menuntut ilmu secara umum, kita harus tenang. Nah, dalam keadaan tenang, hati kita tenang, kemudian jasmani kita tenang. Nah, ini adab lahiriah kita secara pribadi kita. Nah, ini adab yang diperintahkan untuk kita beradab dengan Al-Quran. Ada juga adab berupa larangan. Nah, adab berupa larangan, terutama kalau kita sedang belajar atau menuntut ilmu atau setoran dengan guru. Nah, kalau kita setoran dengan guru, maka ada adab yang harus kita penuhi. Di antaranya, kita ketika menuntut ilmu ataupun setor Al-Quran dengan guru, maka kita jangan memain-mainkan tangan kita. Nah, memain-mainkan tangan, tapak sana tapak sini, misalnya ada nyamuk, ada samut. Jadi jangan dimain-mainkan. Ataupun menunjuk-nunjuk. Nah, misalnya ada sesuatu tunjuk-tunjuk, apalagi menunjuk ke muka guru. Jangan. Itu jangan kita main-mainkan tangan kita. Kemudian jangan juga kita toleh kanan toleh kiri. Saat menjingok ke luar, menjingok ke sini. Nanti tidak konsentrasi ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita menuntut ilmu. Akan menghilangkan konsentrasi kita. Nah, kemudian kita duduk di hadapan guru atau di hadapan ustadz itu dengan tenang, dengan tenang, tidak ribut. Nah, ada teman mengajak bicara, ini bukan waktunya. Nah, ini kita ketika kita setoran ataupun menuntut ilmu. Termasuk ini kita memainkan HP. Nah,
kita ketika belajar menuntut ilmu atau setoran, itu HP jangan kita aktifkan dulu. Ini HP jangan kita aktifkan. Apalagi masih ketika setor Al-Quran, baru ngaji a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, berbunyi. Nah, akhirnya HP yang kita ambil. Siapa yang nelpon kita angkat. Nah, akhirnya guru ini merasa bagaimana? Nah, guru ini kan berarti ini lebih mengutamakan HP ini daripada setor guru. Nah, terpotong setorannya. Nah, ini hati-hati kita. Nah, beradab dengan guru kita. Ini banyak diabaikan. Baik ketika belajar seperti itu juga. Belajar itu kalau tidak ada hubungannya dengan HP, ya misalnya oleh guru atau dosen atau siapa saja, tidak ada hubungannya dengan HP, artinya semua dari ada penerangan dari ustadz atau dari dosen yang harus didengarkan, tidak menggunakan media HP, maka jangan kita pakai-pakai. Jangan kita pakai-pakai. Ini salah satu adab yang banyak ditinggalkan oleh santri-santri atau mahasiswa sekarang. Kalau dulu kan kada ada HP. Nah, kada ada HP jadi kada kau bapak. Nah, sekarang ada sudah. Jadi dirinya di dalam kelas, dirinya di dalam musola, tetapi otak dan hatinya di luar. Nah, otak dan hatinya di luar. Nah, ini sangat jauh daripada adab dengan guru, adab dengan Al-Quran. Apalagi ketika kita baca Quran, ada HP tadi, ada bunyi, ada telepon, terhenti kita. Dan berhentinya misalnya di tengah-tengah ayat yang tidak pas lagi artinya, tidak sempurna lagi artinya. Nah, ini bisa malah membuat dosa. Nah, bisa membuat dosa. Ini hati-hati kita dengan adab kita dengan Al-Quran. Nah, itu adab lahiriah tadi lah. Jadi adab lahiriah secara zahir itu ada yang dalam diri pribadi kita, ada kita dengan ustaz. Nah, kemudian juga adab dengan Al-Qur'annya sendiri. Nah, adab dengan Al-Qur'annya sendiri. Kalau kita mengaji, ternyata kita ada suatu keperluan yang harus kita berangkat. Nah, kita harus berangkat, maka Qur'annya ditutup dulu. Nah, baru kita berpindah. Nah, kalau datang baru kita buka dan kita baca lagi ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, bahasa ulang situ. Jangan Al-Qur'an ditinggalkan terbuka. Nah, ini su'ul adab. Ya, adab yang tidak baik seperti itu. Nah, ini adab lahiriah. Yang kedua ada adab batiniyah. Nah, adab batiniyah. Nah, adab batiniyah ini yang pertama adab batiniyah terhadap ilmu atau Al-Quran. Nah, terhadap ilmu itu sendiri atau Al-Quran itu sendiri. Yang pertama kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita menuntut ilmu, kita baca Al-Quran, kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena tuntutan kuliah, bukan karena suruhan orang tua, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang pertama, ikhlas. Yang kedua adalah terhadap Al-Quran atau ilmu-ilmu agama itu kita ta'zim wal ihtiram. Ta'zim wal ihtiram artinya membesarkan dan memuliakan. Oh, jadi Al-Quran ini kalamullah, ilmu-ilmu agama ini ya, merupakan sumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini kita besarkan, kita muliakan. Kita muliakan. Dalam hati kita masukkan kebesaran Al-Quran ini kalamullah. Yang ketiga adalah tasdiq wal yaqin. Tasdiq wal yaqin. Ini firman Allah, ini sabda Rasulullah. Kita benarkan dan yakini. Ini bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ini benar. Ini yang hak dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masukkan dalam hati kita, ada keyakinan kita terhadap Al-Quran, tidak ada keraguan sama sekali. La raiba fi. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, ta'athur fil qalbi.
ta'athur fil qalbi. Kita kesankan dalam hati. Nah, jadi bacaan Al-Qur'an atau ilmu agama ini kita kesankan dalam hati. Ada ayat-ayat tentang rahmat. Nah, maka kita ketika mendengar atau membaca ayat rahmat, kita berdoa supaya Allah turunkan rahmat. Jika kita membaca atau mendengar ayat azab, nah kita takut, hadirkan perasaan takut. Nah, ini ta'athur fil qalbi. Kita kesankan dalam hati kita. Nah, jangan terbalik. Ayat rahmat misalnya menangis, ayat azab tertawa. Nah, ada pas. Ayat rahmat maka kita harap. Nah, kita gembira berharap kepada Allah turunkan rahmat. Nah, kalau ayat sedih, ayat azab takut. Nah, takut kalau kita ini diturunkan kepada kita. Nah, kita takut ini. Nah, terkesan dengan hati. Yang keempat adalah, yang kelima adalah niatul a'mal wa tabligh. Kita niat mengamalkan dan menyampaikan. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, maka kita niat amalkan. Ya. Dalam Al-Quran, ajar Allah wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Nah, kita jauhi. Ini perintah Allah. Kita niatkan seperti itu. Jadi kalau ada niat, ya, ada niat, insya Allah Allah jaga kita. Nah, karena di niat ini bedanya nanti. Banyak orang yang juga menghafal Al-Quran, orientalis, mereka hafal Al-Quran. Pakar kristolog, pakar Islamolog, orang-orang luar Islam yang mempelajari Islam, dia menghafal Al-Quran. Tapi niatnya untuk apa? Untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam. Nah, untuk menyudutkan umat Islam. Nah, jadi beda niatnya. Nah, kalau kita niat membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kita niatkan untuk mengamalkannya. Nah, ayat tentang menutup aurat, maka kita niatkan. Larangan-larangannya kita jauhi. Nah, setelah itu baru kita niat juga menyampaikan. Nah, kita sampaikan. Kalau kita sudah tahu kita membaca ayat ini, maka kita juga sampaikan perintah-perintah Allah dan juga kita sampaikan larangan Allah SWT. Nah, ini adalah adab batiniyah terhadap Al-Quran. Kemudian adab batiniyah terhadap guru. Adab batiniyah terhadap guru. Adab batiniyah terhadap guru yang pertama adalah tawadhu'. Tawadhu' ini kita merendahkan hati kita. Kadangkala ada guru kita yang lebih muda dari kita, atau lebih kaya kita daripada guru kita. Nah, ini kita tawadhu'. Kita jangan sampai merendahkan guru kita walaupun dia lebih kecil atau lebih muda usianya. Kita tetap kita muliakan karena ini guru kita. Jadi orang yang besar hatinya, orang yang sombong, ini tidak akan diberikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita tawadhu. Adab terhadap guru yang pertama tawadhu. Yang kedua, kita doakan. Nah, kita doakan guru-guru kita dengan kebaikan. Kita doakan guru-guru kita ini dengan kebaikan sehingga kita memperoleh madad, kita memperoleh nusratullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab guru-guru kita ini. Nah, ini diantara adab-adab batiniyah, ya, kita belajar Al-Quran, lebih umum lagi belajar agama. Nah, ini belajar agama. Nah, kalau kita sudah seperti itu, maka kita akan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu kita, sehingga kita bisa berakhlak mulia, ya. Berakhlak mulia baik dengan siapa saja, ya, dengan teman, dengan guru, dengan keluarga. Kita akan berakhlak mulia sehingga kita akan jauh daripada akhlak yang buruk. Nah, punya ilmu tapi tidak mengamalkan, punya ilmu tapi akhlaknya buruk. Nah, akan jauh seperti dari itu kalau kita dari awal kita sudah mengamalkan adab-adab lahiriah dan adab batiniyah. Nah, ini saja beberapa adab yang kita sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disilahkan untuk disampaikan. Terima kasih kepada Muallim Fidyan Indah Rahman yang telah menyampaikan materi tadi. Semoga kita yang mendengarkan dapat memahami apa yang beliau sampaikan.